Ternyata jualan mobil tuh enak ya. Asik. Jujur ya, di Toyota itu saya jarang banget jual mobil itu orang nanya spek, itu jarang banget. Jarang. Meskipun ada tapi jarang. Ya sebenarnya lebih enakan di Hyundai. Karena dari belakang ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. apa motor? Oke, sekarang lagi di suatu mobil yang belum lama ini meluncur ya. Meluncur tuh pas kapan di Gias 2025 ya? Enggak ya? 2025 betul. Enggak, harga Kemarin Gias 2025 ya. harga reveal-nya kan di Gias kan, pas Iya. di perkenalan kan di kalau nggak salah di Senayan Park. Nah, sebelah kanan saya sudah ada Bapak Teguh Raharjo. Halo semuanya. Dia ini salah satu senior, sales senior. Iya, jadi senior Mantan, sih. mantan. Mantan sales senior yang sudah berkarir di bidang sales otomotif tuh berapa tahun, Mas? 15 tahun. 15 tahun. Enggak, 13 tahun. 13 tahun di salesnya. 13 tahun di salesnya. Brandnya perlu sebut. Brandnya perlu sebut nggak, Bil? Sebut aja nggak apa-apa. Sebut aja nggak apa-apa. Oh. Pernah di mana aja Pernah nggak di- apa-apa. Oke. Jadi saya 13 tahun di Toyota, 2 tahunnya saya di Hyundai. 2 tahunnya di Hyundai. Mm-mm. Mungkin nih kita mulai dari pengalaman Mas Teguh dulu. Kenapa Mas Teguh memilih menjadi sales? Kita tahu sales itu kan garda terdepan suatu brand ya, event itu mau brand mobil, makanan, skincare, segala macam. Mungkin Mas Teguh bisa menjelaskan. Jadi sales itu sebenarnya kalau mungkin teman-teman ditanya sama siapapun ya, teman-teman sales ditanya, itu bukan cita-cita, jadi kayak pilihan terakhir. Jadi kalau mungkin long story short ya, intinya dulu tuh saya ngeliat temen tuh kerja di dealer, bukan sales ya kan. Saya tanya, kok lu jalan-jalan mulu, kerja apa sih gitu kan. Kerja di Auto 2000 dulu tuh. Admin doang. Saya apply, ternyata itu pada saat saya apply itu adalah nyebutnya tuh kayak karir, nyebut apa sih, penerimaan karir gitu loh untuk sales. Itu akhirnya nyemplung dari situ akhirnya sampai 13 tahun nggak berasa loh. Ternyata jualan mobil tuh enak ya. Asik Dan industri otomotif tuh memang berkembang terus. enak. Siapa sih yang nggak pengen beli mobil gitu kan? Benar. Gitu, menarik sih sebenarnya. Oke, berarti udah 13 tahun di Auto 2000 di Auto 2000 Puri ya? Ya tadi kita lewat, betul. Mungkin pada saat itu berarti 13 tahun itu juga bukan waktu yang yang sebentar. Saat berkarir nih, saat berdagangin mobil Toyota nih, kira-kira mobil apa sih yang paling laku di saat Mas Teguh jadi sales pada saat itu ya, yang benar-benar sales maksudnya konsumen backbone-nya gitu ya. backbone-nya pada saat itu ya. Masih kayak Avanza, Innova itu masih jadi backbone-nya sih, masih jadi backbone-nya Toyota gitu. Karena kan jujur ya, di Toyota itu saya jarang banget jual mobil itu orang nanya spek, itu jarang banget, meskipun ada tapi jarang. Orang rata-rata langsung nanya harga, diskonnya berapa, hitungannya berapa gitu. Semudah itu jualan Toyota sih gitu loh. Gitu sampai suatu ketika COVID melanda. COVID melanda, akhirnya saya berubah menjadi main digital marketing dari situ. I see. Itu saat pas di Auto 2000 tuh kena COVID, waktu itu COVID juga Tahun 2020? 20 ya, 2021 ya. Oke, berarti tadi kan Mas Teguh bilang nih backbone-nya itu kan Avanza, Innova yang paling sering kan. Kita tahu nih Toyota ini kan ada brand mobil yang cukup luxury kayak Land Cruiser, Fortuner, mungkin sekarang ada GR Yaris dan 8 segala macam. Mungkin Mas Teguh pernah nggak sih kayak jualin itu ke konsumen? Maksudnya ada konsumen yang datang beli kayak misalkan GR Yaris, sorry kayak Land Cruiser, Fortuner gitu ke Mas Teguh? Ada, pernah, tapi jujur aja selama saya kerja itu saya belum pernah jual Land Cruiser. Belum pernah sama sekali, karena waktu itu memang sangat gak menarik. Ini lama, jadi saya juga ada prospek, cuman kayak untuk closingnya agak susah. Orang pada minta cepet segala macem ya. Paling banter ya si Alphard, Velfire, udah kayak gitu sih. Alphard Velfire, I see. Berarti Alphard itu yang generasi berapa ya? Macam udah dari Alphard terakhir yang saya jual tuh yang bentuknya sudah transformer tuh. Iya. Nah itu. I see. Mungkin kalau kita melihat sales ya, mungkin maaf ya nih, karena kita tahu kadang kalau di sosmed itu kan sales itu kan kayak dipandang sebelah mata kan. Oh jelas. Banyak orang kan dan mungkin lagi teman-teman yang lagi berkarir nih menjadi sales apapun, mobil, makanan segala macam, mungkin Mas Teguh punya pesan-pesan untuk mereka untuk menyemangati nih agar maksudnya ya don't give up lah.
Sales itu sebenarnya garda terdepan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan itu bisa jalan karena ada sales. Tapi sebelum ada sales tentunya ada marketing dulu nih yang mengatur pemasaran segala macam ya. Tapi sales ini yang jualan, garda terdepan, dan ibaratnya banyak orang sukses tuh dari sales gitu kan. Gampangnya gini ya teman-teman ya. Kalian tuh kalau misalkan diem, uang aja nggak masuk nih. Tapi ketika kalian ngomong, uang pasti masuk. Kasarannya kayak gitu loh. Jadi selama kalian tuh bisa ngomong, bisa jualan, pasti bisa makan gitu loh. Jangan jujur, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa kebeli rumah, bisa beli mobil tuh dari sales semua gitu loh. Sampai ya dulu kayak ada statement beberapa teman-teman kayak ngomong, wah si Teguh kan cuma sales gitu loh. Ya memang iya gitu kan, memang iya. Tapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bukan beralih lah ya, dapat tawaran jadi supervisor itu berkat sales. Terus saya ngonten, ternyata dari ngonten itu dilihat sama orang kan, dilihat sama beberapa perusahaan, boleh ditawarin, sehingga saya jadi supervisor. Itu juga cuman sekedar saya kepengen tahu, habis itu langsung berlanjut ke content creator sampai sekarang gitu. Oke Mas, tadi 13 tahun jadi sales kan, bagi saya bilang itu bukan waktu yang sebentar. Ini ada tips and triknya nggak sih buat gimana kayak para sales-sales yang saya yakin kan sales-sales yang baru berkecimpung kan kayak masih, wah ini saya harus ngapain nih, bingung segala macam nih. Mas Teguh punya ini nggak kayak tips biar bisa, misalkan ada konsumen langsung closing di tempat tuh gimana Mas? Oke. Jadi sebenarnya teman-teman sales itu pertama tuh harus begini ya, harus punya tiga hal penting gitu loh. Yang pertama harus percaya diri nih, harus percaya sama diri sendiri nih, wah gue bisa gitu loh ya kan. Orang lain bisa, kenapa gue enggak gitu ya. Terus yang kedua percaya sama produknya nih, harus percaya produknya ini bagus, produknya sudah sesuai sama market yang dia sasar gitu kan. Nah yang terakhir itu harus percaya sama perusahaan, bahwa perusahaan ini sudah paling oke gitu loh. Saya rasa kalau mereka sudah percaya tiga hal ini, jualan tuh pasti gampang. Dan tetap harus konsisten ya apapun itu. Jadi nggak bisa kan kayak misalkan saya hari ini kerja besok enggak, hari ini kerja besok enggak. Misalkan kalau aktivitasnya di pameran ya harus pameran terus misalkan, atau kalau dia ngonten ya harus ngonten terus. Nggak bisa tuh harus ikutin mood-moodan, kan nggak bisa ya teman-teman ya. Kayak misalkan yang terutama sudah ada punya keluarga deh, kan harus konsisten makan harus hari 3 kali misalkan ya. Nggak bisa kan saya lagi lagi nggak mood kerja nih, makannya besok lagi ya kan, nggak mungkin kan. Jadi ini kan kita harus konsisten, kita harus menciptakan habit nih gitu loh. Harus punya habit. Jadi habit ini tuh nggak bisa diatur sesuai mood gitu loh. Kalau memang bekerjanya sehari seminggu 6 kali, ya udah 6 kali terus, nggak bisa tuh hari ini masuk besok nggak. Jadi ini harus konsisten sih. Gitu. I see. Tadi kan kita udah bahas yang di Toyota nih sebelum Mas Teguh pindah ke Hyundai. Kalau pas pindah ke Hyundai itu cuma 2 tahun ya kalau tadi saya nggak salah ya. 2 tahun itu sebagai supervisor ya Mas ya? Yes. Di Hyundai mana Mas? Saya sempat Hyundai di Arista Depok, sama di Karawaci. Mungkin bisa dijelaskan nih pas perpindahan dari Auto 2000 nih ke Hyundai ini kan secara kultur kan juga beda kan? Beda ini banget. Jepang banget ini. Beda Mungkin banget. Mas Teguh bisa menceritakan lah pas di Hyundai itu gimana. Sebenarnya pada saat saya di Toyota itu dulu saya menerima tantangan dari teman-teman. Dulu saya di safety zone kan, ibaratnya di zona nyaman. Ibaratnya ada anggapan bahwa Teguh bisa jualan di Toyota, bisa survive karena nama besar Auto 2000. Teguh tuh baru bisa dipandang sama orang itu, coba Teguh resign dari Auto 2000. Coba lihat orang masih mau beli mobil sama Teguh apa enggak. Dan memang pada saya resign dari situ, saya sudah mempertimbangkan kan, saya sudah fokus konten, saya sudah ngonten lah intinya kan. Jadi nama saya tuh sudah dipertimbangkan. Dan sebelum saya masuk Hyundai, saya sudah searching dulu, ada nggak beberapa marketing, even saya supervisor ya, saya masih ngonten kan, saya masih jualan juga gitu loh. Ternyata konten kreator yang dari bidang sales bikin konten tentang Hyundai belum ada, sehingga saya rasa itu peluang. Dan benar, 2 tahun itu tuh yang dulu sempat saya agak takut, kayak misalkan, lu kalau mau pindah kerja hati-hati ya, nanti lu makan tabungan dulu. Alhamdulillah sih enggak ya, masih bisa jalan. Karena cuma bedanya adalah pada saat di Toyota, kalau jualan dulu adalah cuman ngomongin diskon, ngomongin harga. Pada saat ke Hyundai itu kita nggak bisa ngomong itu, kita harus jelasin produk. Jadi kita harus nguasain produk, sehingga itu saya bikin reviewnya, saya selalu nawarin test drive. Dan uniknya pada saat zaman dulu ya, Oke, tadi kan Mas Teguh kan udah cerita di Hyundai nih.
tentang tentu mereka kan ada campaign, maksudnya pada saat itu penjual mereka kan tentu kan kulturnya di Toyota dan di Hyundai itu kan berbeda ya. Yes. Dibandingkan pada saat Mas Teguh bekerja di Auto 2000 dan di Hyundai ini, Mas Teguh lebih pilih yang mana? Tentunya milih di Hyundai karena saya sudah jadi supervisor, nggak disuruh-suruh lagi. Bener sih. Nggak pameran lagi. Iya. Maksudnya secara kenyamanan bekerja, ruang lingkup segala ya lebih ke arah sana sebetulnya sih. Lingkup bekerjanya sebenarnya lebih enakan di Hyundai karena Toyota dulu itu gimana ya? Ya budaya Jepang itu ya, kerjanya kayak misalkan ya, gue harus ngonten ya pada saat gue jadi sales ya. Gue udah capek aktivitas sales, gue masih ngonten. Gue bukan curhat ya, tapi ini realita loh. Jam 5 atau jam 6 gue pulang, Pak saya pulang dulu ya. Lu mau ngapain pulang gitu loh. Jadi budayanya tuh kayak ngeporsir kita banget. Jadi saya nggak suka hal itu. Ya kan saya punya anak, punya keluarga kan, kita harus work life balance. Kan. Mas SC. Iya kan. Sedangkan gue tiap bulan jualan. Kecuali kalau gue nggak jualan ya, saya diperlakukan kayak gitu mungkin boleh. Meskipun sekarang udah nggak boleh, Gen Z nggak bakal bisa. Iya. Pada saat gue di Hyundai, gue pikir bakal pada saat awal enak gitu loh. Kerjanya santai, jualannya gampang. Ya, pada jualan satu, dua itu sangat dihargai banget karena kan memang beda. Iya. Dulu zaman gue kerja di Toyota ibaratnya ya, sales jualan 5 tuh wah B aja. Targetnya berapa sih? B aja. Tergantung level, tapi maksudnya kalau ada orang jualan 5 tuh B aja, biasa aja gitu loh, karena ya udah jualan Toyota kan gampang gitu kan. Tapi pada saat pindah ke Hyundai, salesman jualan satu aja ada yang 0, ada yang 2 bulan jualan satu. Jadi ketika gue pada saat gue jadi supervisor ya, ada sales gue cuma targetin lu sebulan satu. Itu aja ada yang nggak nyampe. Gitu kan. Akhirnya ya sudah, tapi gue nikmatin itu. Pada saat dulu jualan kereta tuh gampang, karena kan gue ngonten juga kan. Jadi konsumen tuh seneng gitu loh, tonton review gue, terus gue tawarin test drive dan akhirnya beli. Jadi katakanlah dari 10 orang itu yang deal tuh maksimum itu bisa sampai 5. Jadi bisa 1/2. Ini kan? Gak lupa Mas Teguh ini juga punya channelnya, Teguhku nama channelnya. Yoi, udah 60.000 subscriber guys, dia luar biasa. Jangan dikurang-kurangin dong. Oh, udah naik. Oh, udah naik udah? Berapa sih? 70.000. Oh, 7.000 sorry. Iya. Terakhir kan lihat 70.000 subscriber. OTW silver play button. Bukan main. Ayo bantu subscribe. Bantu subscribe biar dia dapat silver play button. Dan tentu ya, tadi kan saat katanya Mas juga bilang lebih nyaman di Hyundai. Pada saat itu mungkin pada saat Mas Teguh masuk ke Hyundai ya, backbone yang paling gede itu apa? Kereta tadinya. Kereta. Akhirnya kan setelah itu Stargazer kan jadi. Oke. Ini kan sudah dunia perdealeran kan sudah kita tanyakan. Yes. Kenapa Mas Teguh memilih jadi content creator? Banting setir. Jauh banget sih. Setir dilempar. Banting stang. Banting stang. Lagi-lagi sebenarnya life must go on ya kan. Jadi kayak misalkan ketika misalkan ada teman-teman yang mengeluh misalkan ya, aduh gue tempat kerja gue ini nggak enak, ini nggak enak. Karena pada akhirnya tuh nggak ada sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Betul. Kenyataan memang kadang pahit gitu ya kan. Dan pada saat gue terakhir itu jujur ya, kita ini bahas mobil juga soalnya, ini ada kaitannya. Ketika dulu Hyundai jualan kereta, Ioniq, Santa Fe, Palisade enak. Tapi begitu masuk Stargazer, jujur ya pada saat zaman gue waktu itu perang harganya tuh terlalu gila-gila. Oh iya. Itu gila banget. Branchino udah mulai masuk ya? Bukan, menurut gua adalah sesama dealernya sendiri itu. Jadi banyak dealer nakal, gua nggak perlu mention ya. Jadi kayak misalkan contoh nih, di tempat gua diskonnya 10 juta nih. Dia tuh bisa sampai 15, bisa sampai 20 yang angkanya nggak make sense gitu. Mungkin dia jual rugi atau gimana. Jadi itu kan capek. Itu menurut gua capek banget. Sedangkan kan gua berkejaran sama umur nih. Umur semakin tua, gua harus fokus ngonten. Terus gue pindah ke Hyundai jadi supervisor itu cuma buat penasaran. Gue cuma pengen penasaran rasanya jadi supervisor seperti apa sih. Ternyata capek guys, karena kita nggak bisa mikirin diri kita sendiri. Kita harus mikirin anak buah kita, tim kita, pameran gue harus berkunjung. Gias, mungkin kalau teman-teman tahu Gias, IMS gue pasti datang nemenin dan segala macam, pasti datang. Rata-rata gue pasti datang berkunjung dan segala macam. Gue nggak punya hari libur, sehingga gue putusin setelah 2 tahun saya rasa cukup. Terakhir ada kok yang nawarin gue kerja lagi di dealer. Sebagai apa ya? Yang punya dealer, luar biasa. Nggak perlu gue mention ya, cuman intinya nanti dulu deh, gue kayak masih menikmatin dulu kayak gini, nggak apa-apa dibilang pengangguran ya. Kan banyak loh yang ngatain pengangguran di rumah mulu. Sebenarnya saya juga mikir kita nih pengangguran apa nggak? Dibilang pengangguran juga enggak, tiap hari ada yang dikerjain.
Ya nggak apa-apa. Bingung juga aja. Yang penting tetap produktif, yang penting tetap menghasilkan pundi-pundi Bener-bener. rupiah ya. Yoi. Bisa cek. Tentu Mas, Hmm? ini menjadi sales itu kira-kira nggak ya? Ini kan saya penasaran aja sih. Ini kan kalau dealer itu kan di bawah ATPM kan, which is kadang kan ada misalkan Arista gitu-gitu Mhm. macam. Tapi kalau misalkan nih ada orang yang berkarir mulai dari sales, tapi kalau ke ATPM itu is it possible atau enggak? Atau agak sulit atau berat banget kayaknya? Jadi dari dealer tiba-tiba ke ATPM gitu ya? Iya, maksudnya dari dealer dia naiknya ke ATPM tuh kira-kira bisa nggak ya? Ada sih, sebentar saya lagi mikir. Jadi yang bekerja di dealer KTPM bisa aja, nggak Bisa ada aja, sesuatu iya. yang nggak mungkin. Bahkan mungkin teman-teman saya aja pada bingung kok Teguh bisa jadi content creator, kok bisa diundang-undang brand banyak yang kayak gitu. Terpandang ya. Enggak sih, Iya kan di undang-undang brand kan terpandang dong jadi. Iya kan gitu ya. Iya. Jadi berarti bisa ya, cuman kayak banyak tantangannya di dalam Banyak berarti. tantangannya. Cuman menurut saya adalah gini, ketika orang yang biasa kerja di dealer itu mindsetnya biasanya dia tidak memahami konsep marketing. Oke. Sekarang gini, kita ngomong deh, teman-teman kayak kita nih, nih Bro Adi, hari ini bikin konten ini tujuannya buat apa? Awareness kan? Awareness. Lebih kayak awareness, cari engagement dan segala macam. Tapi nggak jualan. Kita nggak jualan loh teman-teman. Tapi kalau Ngobrol-ngobrol ketika aja sales gitu. konten itu harapannya adalah harus mendapatkan leads, harus mendapatkan prospek, harus mendapatkan SPK. Padahal awareness kan bisa dari banyak hal. Iya. Gitu. Sehingga kenapa brand kan sering undang media segala macam biar dapat awareness kan gitu. Nah kalau sales beda, mereka maunya instan, mereka maunya bikin konten ada SPK gitu. Oh, I see. Mas Teguh kan kalau saya perhatiin nih di Instagram nih ada saya lupa nama IG-nya Mas Teguh tuh apa ya? Lupa sumpah. Pelanggaran. Teguh titik Raharjo bukan? Iya. Iya, bener. Parah ya. Iya, parah emang. Pelanggaran. Teguh titik KO. Titik, Jangan lupa iya. follow ya. Kenapa KO? Iya, kenapa kalau knockout gitu bukan? Nggak sengaja. Mas Teguh kan nih ada melihat, saya ngeliat nih di IG Mas Teguh nih udah nge-training sales how to adapt in this era, cara beradaptasi di era seperti ini gimana. Mungkin apa yang Mas Teguh training ke sales nih mungkin bisa di spill lah. Harus Ya. kita di zaman sekarang nih untuk jadi sales yang baik itu gimana? Mungkin ilmu-ilmunya mungkin bisa biar teman-teman sales nanti mendengarkan. Ya, saya bilang saya nggak lebih pintar teman-teman. Kebetulan saya lebih dulu terjun dan kebetulan ya saya mau sharing aja. Saya jujur kadang suka kasihan, suka merasa sedih kalau lihat teman-teman sales tuh yang kayak kemarin kan isu Rojali Rohana, ya kan, kayak misalkan dihindarin banget, sehingga kan itu memberikan efek negatif buat sales, seolah sales ini pemilih, dia hanya mau melayani kalau ada orang mau beli dan segala macam kan. Tapi padahal jujur aja sales tuh banyak waktu kosong kok, banyak waktu nganggur sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin konten itu sebagai salah satu bentuk cara prospecting. Ya kalian please lah bikin konten yang edukasi, jangan isinya cuma joget-joget doang, ya kan? Kecuali kalau kalian cewek-cewek cakep gitu ya misalkan ya. Cuman kan apa kalian nanti kalau joget-joget apa nggak dipandang rendah sama konsumen atau calon konsumen kan? Tapi ketika kalian bikin konten edukasi dan segala macam, orang saya rasa akan merasa sangat terbantu dan sehingga nanti orang kepikiran, oh boleh juga yang mobil ini ya gitu loh. Gitu, dan itu bisa disampaikan dalam bentuk konten gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin susah, nggak susah kok. Bikin konten tuh gampang sebenarnya kayak gitu. Ya tahun 2025 ya, masa kalah sama mama di TikTok itu kan banyak kan live dan segala macam kan gitu loh. Itu bisa sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir nih. 13 tahun di Auto 2000 dan 2 tahun di Hyundai. Apakah Mas Teguh someday akan kembali berkarir lagi di dunia otomotif ya? Wah. Astagfirullahaladzim. Kerekam lagi. Nggak kelihatan. Dari belakang nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa motor? Kenapa? Tadi ragu-ragu gitu dia mah. Kan gue diem aman. Nggak kelihatan lagi. Jadi 13 tahun di Auto 2000 dan 2 tahun di Hyundai. Dan sekarang menjadi content creator di YouTube. Mas Teguh nih akan someday ya apakah ada kepikiran untuk balik lagi ke dunia otomotif, misalkan ke dealer atau mungkin kepala dealer atau mungkin ke ATPM, ada kepikiran untuk berkarir lagi Mas? Tergantung penawarannya, menggiurkan apa enggak.
I see. Ya, menurut saya kita tidak boleh bilang enggak sama iya gitu ya. Atau enggak terlalu cepat. Kita nggak tahu ya di kemudian hari seperti apa ya. Karena kadang-kadang untuk dunia perkontenan gini aja kadang juga kita pasti suka kayak gemes gitu loh. Ngonten sudah capek-capek, nggak ada yang nonton dan segala macam. Tapi balik lagi ya, ketika saya mikir kayak itu saya balikin. Oh iya, saya ngonten kan memang buat memberikan edukasi. Misalkan yang nonton cuma 100 orang. Kalau 100 orang itu dikumpulin dalam satu ruangan juga banyak kan. Iya. Jadi tidak boleh menganggap remeh view satu orang sekalipun gitu. Jadi ya gak ada sesuatu yang bilang gue pasti nggak kembali, kita nggak tahu. Nice. Gitu. Potong masukin TikTok. Oke, dan untuk mungkin ini closing statement dari saya mungkin jangan mungkin bahasanya gimana yang ngomongnya, mungkin bagi teman-teman yang sekarang berkarir menjadi sales, teman-teman nggak usah minder, nggak usah malu, selagi itu halal ya kenapa tidak. Dan teman-teman, untuk kita melihat era yang sekarang serba digital, tentu teman-teman juga harus bisa beradaptasi. Dan mungkin ada closing statement dari Mas Teguh, mungkin asik closing statement. Iya, pada prinsipnya teman-teman, ketika teman-teman sudah memilih dunia sales, kalian harus total gitu loh. Jadi kalau misalkan bos kalian nyuruh untuk pameran, ikut pameran, canvassing, suruh ngonten gitu. Jangan pilih-pilih gitu loh. Apalagi sampai malu gitu ya, malu naruh standar di bio dan segala macam gitu. Tapi ingat kalian, sales itu selalu seperti kayak Pertamina, ya kan? Kita selalu mulai dari nol lagi. Katakanlah hari ini, bulan ini kalian jualan 10, bulan depan nggak tahu jualannya berapa, mungkin bisa 0, bisa 1. Jadi artinya tetap harus konsisten. Dan mungkin pada saat kalian sekarang lagi megang duit banyak, simpen aja ya. Kita nggak tahu bulan depan seperti apa jualannya. Bener. Gitu. Dan melihat ekonomi sekarang ya, mending save money aja. Betul, hari gini. Gitu. Oke, mungkin itu aja, mungkin Motores Talk kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and happy driving. Jangan bosan jadi orang baik. Bye bye. Love you all. Love you.